Sebagai pemain sepak bola dan juga sebagai imam dalam keluarga, kadangkala pemain sepak bola ikut klub yang jauh dari keluarga, mungkin di luar pulau atau di luar negara, insya Allah. Dan kesempatan untuk pulang kampung dengan keluarga bisa nunggu 1 sampai 2 bulan. Nah, pertanyaan Ustadz, bagaimana Islam menyikapi hal seperti ini, Ustadz? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kalau tadi dikatakan sebulan 2 bulan, alhamdulillah nggak lama aja. Kalau kita ngelihat teman-teman kita yang jadi TKI ya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kadang-kala 1 tahun, kadang-kala 2 tahun ya. Kesian ketika melihat mereka harus jauh dari keluarga. Tapi mereka mengatakan, gimana Pak Ustadz, butuh katanya. Jadi kalau yang model seperti ini, perlu ada kesepakatan sama istrinya. Kalau cuma sebulan 2 bulan aman sebenarnya. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu malam, dia biasa ronda. Umar ini melihat kondisi kota Madinah. Disebutkan dia mendengar ada seorang wanita yang bersenandung mengatakan, tatawala hadzal lailu waswadda janibu wa araqqani an la khalila ulaibu fawallahi laulallahu anni uraqibu la hurrikat min hadzal sariri jawanibu. Perempuan ini merindukan suaminya. Dia mengatakan, ya Allah, panjang banget malam ini Allah ya. Dan aku gak bisa tidur karena gak ada kekasih yang bisa aku ajak bermain. Demi Allah, kalau bukan karena aku takut sama Allah, mungkin ranjang ini akan bergerak. Subhanallah. Umar takut. Dia tanya, kemana suaminya ini? Oh, dikatakan suaminya itu sedang dikirim dalam satu peperangan. Maka akhirnya Umar tanya kepada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, berapa lama sih perempuan itu sabar ditinggal sama suaminya? 4 atau 6 bulan. Maka kemudian Umar tidak mau pasukan itu lebih dari 6 bulan. 6 bulan balik sudah. Ganti dengan pasukan yang baru. Nah, inilah bicara hak. Ada hak yang berkaitan dengan suami istri. Di mana salah satu tujuan pernikahan adalah ya menjaga kehormatan diri, memuaskan nafsu birahi dengan cara yang halal. Maka kalau tadi dikatakan cuma sebulan 2 bulan, insya Allah aman, nggak ada masalah yang seperti itu. Hanya masalah pendidikan istri, pendidikan anak. Jadi engkau sebagai pemain yang meninggalkan keluargamu, jagalah Allah SWT. Agar Allah menjaga istrimu. Agar Allah menjaga anak-anak. Seorang yang di luar sana tidak menjaga Allah, mungkin dia hidup dalam pergaulan yang diharamkan, maka jangan harap istrimu jadi orang baik. Engkau tidak menjaga Allah, Allah jaga istri. Ini nasihat buat mereka. Kemudian bicara pendidikan kepada istri dan anak, alhamdulillah sekarang ada telepon ya, di mana bisa tetap mengingatkan istrinya untuk sholat 5 waktu, untuk menjaga ibadahnya, untuk mengajarkan kepada anaknya kebaikan-kebaikan, dengan harapan ya sang istri memaklumi kondisi dia tatkala memang dia harus pergi meninggalkan rumahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Para supporter yang tidak sholat karena melihat kita, apakah itu salah satu dosa jariah kita? Jazakallah khair. Masya Allah jamaah. Ya, ini pertanyaan menarik jamaah. Baik. Gimana jamaah? Para supporter yang nonton, yang mereka nggak sholat. Yang pertama kita tahu, sebenarnya permainan bola ini apabila memang di waktunya sholat yang menyebabkan mereka nggak sholat, maka mungkin ada unsur mereka menjadi penyebab orang-orang itu nggak sholat. Tapi kalau enggak, mainnya ini ada waktu sholat, mereka memang nggak mau sholat. Pemainnya sholat kok, alhamdulillah.
Berarti kan ada masalah dengan para supporter ini, yang mereka memang nggak sholat. Jadi insya Allah nggak akan jadi dosa jariah buat mereka. Cuma ketika kita tahu kondisi seperti itu, dan supporter ini cinta kepada para pemain, tugasmu sebagai seorang muslim untuk tidak membiarkan kemungkaran ini terjadi. Engkau melihat, engkau mendengar, dan engkau tahu supporter ini berangkat jam berapa mereka ada di lapangan. Kadang-kala mereka berdesak-desakan ya. Kadang-kala laki perempuan seperti itu. Maka engkau sebagai public figure yang diidolakan oleh mereka harus ada sikap. Yang punya IG, sampaikan kepada supporternya. Mungkin juga bisa dikomunikasikan dengan pihak penyelenggara untuk ada peringatan-peringatan. Jangan lupa untuk sholat ya. Jangan lupa untuk menjaga kewajiban. Jadi tetap ada usaha dari kita untuk tidak membiarkan mereka seperti itu. Kalau dosa jariah mungkin tidak. Tapi yang jadi masalah mereka ini, kita tahu mereka berbuat dosa, tapi kita mendiamkannya. Maka kita menjadi syaitan akhras. Insya Allah teman-teman yang punya IG, yang punya Facebook atau apa, dia bisa di sana mengajak para supporter itu. Kalau umpamanya yang Surabaya, bonek umpamanya, bagaimana teman-teman ngajak kawan-kawan bonek ya, jangan lupa untuk sholat, ingat sama Allah SWT. Jangan sampai permainan ini, permainan yang, ya kalau kalah menang boneknya dapat apa? Supporternya itu dapat apa jemaah? Fulus nggak dapat. Jadi la dunia wala akhirat. Maka hendaklah para pemain ini berusaha untuk mensupport mereka. Mereka mensupport para pemain untuk menang. Bagaimana pemain mensupport mereka untuk masuk surga. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat jamaah, kita akan masuk 10 hari terakhir. Kalau pemain bola itu, kalau masuk final itu sudah jangan ditanya. Mereka biasanya benar-benar full persiapan untuk final. Maka kita juga persiapan untuk final meraih Lailatul Qadar. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat buat kita semuanya.